Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Rasulullah alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempurnaan, yang sehingga saat ini pun kita bisa merasakannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang terpenting nikmat sehat, karena memang di situasi wabah yang corona yang meluas ini, kita masih diberikan, mudah-mudahan insya Allah dijaga oleh Allah, tetap diberikan kesehatan agar terhindar dari wabah corona ataupun COVID-19. Dan tentunya salawat serta salam tak lupa kita tercurah pada Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau membawa zaman kegelapan menjadi zaman terang yang benderang, dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah. Dan semoga kita termasuk pengikutnya yang insya Allah menjadi penerus perjuangannya hingga akhir zaman, insya Allah. Nah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu amalan-amalan di bulan suci Ramadan, khususnya di saat situasi kondisi wabah COVID-19, ya, di mana pemerintah dan juga ulama memberikan fatwa untuk tetap di rumah, beribadah di rumah. Adapun ada saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat, tidak ada masalah, karena ada dari fatwa ulama juga memberikan keterangan di mana ketika di dalam zona hijau itu masih diperbolehkan, tapi dianjurkan, untuk saya menyarankan, yang namanya virus itu tidak terlihat. Walaupun itu zona hijau, kita tidak tahu apakah ada seseorang yang pernah melewati zona merah atau tidak. Dan sekarang materi berikutnya selanjutnya adalah amalan-amalan di bulan puasa. Bulan Ramadan ini ibarat sebuah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Semua pahala dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya dihamburkan, diobral, lebih tepatnya diobral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu melakukan hal yang kecil pun itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, kalau misalkan sulit dibayangkan, kita coba ambil sebuah perumpamaan. Ini misal ya, misalkan Hypermart, Alfamart, Indomart gitu ya, atau semua toko grosir, di satu hari dia membebaskan kepada seluruh customernya untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Bebas, gratis, boleh diambil sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan perlu bawa mobil box gitu, biar dibawa langsung. Jadi bulan Ramadan diibaratkan seperti itu, ya. Jadi ketika misalkan ada toko swalayan menggratiskan semua barang-barang yang ada di dalamnya, barang jualannya, menggratiskan kepada orang-orang sekitar, apa yang dilakukan?
pasti mereka akan bersegera. Yang namanya ibu-ibu aja kalau dengar diskon 50% itu pasti berebut. Nah, ini kalau misalkan digratiskan, ya, digratiskan oleh ownernya untuk diambil, silakan diambil, pasti akan berebut. Ya, karena itulah marilah kita bersegera, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, amalan-amalan apa sih yang menjadi hal yang sangat penting yang sebelumnya sebetulnya bisa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, tapi di bulan ini lipat gandanya luar biasa. Yang pertama, sholat jamaah. Loh Pak, kan katanya suruh sholat di rumah. Loh katanya kan nggak boleh ke masjid. Kalau misalnya zona merah kan nggak bisa ke masjid. Jangan salah. Itu hanya jawaban orang-orang yang mungkin nggak terbiasa sholat jamaah. Tetap harus wajib sholat jamaah untuk yang pria, ya, ataupun wanitanya, bareng sholat jamaah di rumah. Nah, kita bentuk keluarga yang, inilah momen membentuk keluarga yang islami, untuk merangkul keluarga, bercengkrama dengan keluarga, berjamaah, sholat berjamaah. Jadi tidak ada alasan, wah kan di rumah nih, jadi sholat sendiri aja dah. Tidak, usahakan sholat jamaah di rumah, bersama kakak, bersama orang tua, bersama adik, sholat berjamaah. Karena itu lipat gandanya luar biasa. Untuk sholat fardu, atau bahkan sholat tarawih. Tarawih kan memang dilarang oleh pemerintah dan juga ulama untuk di masjid, agar diadakan terlebih dahulu sementara gitu. Jadi lakukan di rumah. Itu dengan sholat jamaah bersama keluarga itu mengikatkan kembali atau mempererat kembali tali kekeluargaan yang mungkin masing-masing sibuk sekarang menjadi erat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sebelum bulan Ramadan pun setiap harinya, ya, yang gak telat masuk sekolah, insya Allah tiap pagi kita baca Al-Quran. Bahkan sampai kita PJJ, kita pun baca Al-Quran, bagi yang baca ya. Kemudian sampai di bulan Ramadan ini luar biasa, kita tetap baca Quran, ya. Ya alhamdulillah, beruntung sekali kita berada di dalam keluarga SMA Muhammadiyah 5. Karena aktivitas yang kita lakukan, kita utamakan salah satunya ataupun kita utamakan yang paling terpenting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akademis memang penting, tapi ibadah itu nomor satu. Baca Quran, targetkan. Misalkan kalau yang tiap pagi, ya, dari Pak Jainal memberikan sekian baca, tambah lagi. Setiap sholat silakan baca misalkan 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, agar targetkan dalam 1 bulan Ramadan ini kita bisa khatam. Jadi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang luar biasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zikir. Zikir yang banyak, mengingat kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang, itu sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi. Kalau zikir petang, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih terus itu.
zikir perbanyak. Ya insya Allah itu ketika kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati kita akan terasa tenang. Ala bizikrillah tatmainu qulub. Ingatlah berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah sedekah. Sedekah. Ya. Pak, kan kalau kita masih di rumah, Pak, kita kan nggak bisa kemana-mana. Terus gimana sedekahnya? Karena itulah di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat. Ya, walaupun sedekah itu ada yang sedekah sunnah dan ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yaitu zakat itu. Yang sedekah sunnah infak, ya. Kemudian ya hal-hal yang kecil, misalkan membantu orang tua, sedekah. Tersenyum juga sedekah. Menyapa sahabat, sedekah. Berkata yang baik, itu pun sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun, gitu ya. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Sedekah berbanyak. Bahkan sekarang kan lebih maju lagi, online, ya. Semua aktivitas bisa sedekah melalui online, gitu. Jadi tidak ada penghalang ataupun pembatas ketika kita beribadah kepada Allah di zaman saat ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah bersabar. Bersabar. Bersabar dalam segala hal. Ya, walaupun dalam ketika kita berpuasa dituntut bersabar. Sabar dari hawa nafsu untuk makan dan minum. Bersabar dari perbuatan yang buruk. Bersabar dari perkataan yang tidak baik, bersabar dari pandangan mata, bersabar dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik, bersabar. Dan tambahan lagi ketika di situasi yang seperti ini, apa? Bersabar untuk tidak keluar dari rumah. Bersabar, karena ketika kita berada di dalam rumah, maka kita menjaga diri kita dan juga orang yang di sekitar. Karena virus tidak mengenal kasta, tidak mengenal agama, tidak mengenal usia. Dan saat ini bahkan ada informasi bahwa virus COVID-19 itu ketika dikeluarkan oleh orang yang positif, itu masih bisa mengambang, artinya mengapung di udara, sehingga orang yang bisa jadi melewati zona tersebut, menempel di bajunya, secara dia tidak sengaja menyentuh wajahnya, maka dia terkena. Contoh kasus adalah di Tangerang. Bagaimana padahal keluarga itu tetap berada di dalam rumah, hanya orang tuanya ataupun ayahnya pulang pergi kerja, tapi ternyata yang terkena adalah anaknya. 2 orang, usia 8 tahun dan 4 tahun. Ya. Orang tuanya, ayahnya mungkin ketika pulang dari rumah, anaknya yang kangen langsung peluk, langsung cium tangan. Baik, tapi untuk di situasi seperti ini, kita harus menjaga keluarga kita. Apa saja tadi? Yang 5 tadi? Iya, sholat jamaah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, bersabar. Baik, alhamdulillah, mungkin cukup. Itulah materi yang saya bisa berikan. Moga-moga bisa mendapatkan inspirasi dan juga manfaat untuk kalian semua, dan tentunya untuk saya sendiri sebagai pengingat untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugasnya untuk kalian yaitu videokan kalian berzikir.
berzikir istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Cukup. Ya, silakan divideokan. Kayaknya mudah dan juga cepat, insya Allah. Tidak terlalu makan waktu lama. Berzikir astagfirullah, 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 sampai 70 sampai 100 lah. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan hadisnya 70 ya. Nabi Muhammad SAW 70 kali. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.